وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, dan di saat yang mulia ini. Tiada lain, tempat ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Majelis ini adalah majelis yang paling dicintai Rasulullah. Dan saat ini adalah saat yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kalau orang itu tahu pahala yang Allah berikan bagi mereka yang sholat isya berjamaah di masjid maupun subuh berjamaah di masjid, niscaya akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Kalau kita sampai mendatangi suatu tempat hingga merangkak, itu menunjukkan besarnya apa yang akan kita dapat di tempat atau majelis tersebut. Maka insya Allah majelis ini menjadi sebab Allah angkat derajat kita semuanya, dan menjadi sebab Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Khususnya di majelis ini kita akan mengkaji, membahas, membaca sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah beliau Rasulullah yang kita baca mempunyai banyak manfaat. Yang pertama, kita baca sejarah Nabi itu memperkokoh keimanan kita kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Tidaklah aku ceritakan kepadamu wahai Muhammad cerita para nabi dan rasul kecuali untuk aku menguatkan hatimu. Hati Nabi Muhammad yang kuatnya seperti itu diperkokoh oleh Allah dengan ceritanya para nabi dan rasul. Maka bagaimana dengan hati kita yang lemah ini? Bukankah kita lebih membutuhkan cerita nabi dan rasul daripada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau cerita Nabi dan Rasul bisa memperkuat hati Nabi Muhammad, maka bagaimana dengan kita mendengarkan cerita paling afdolnya Nabi dan paling afdolnya Rasul, pemimpin para Nabi dan Rasul, beliau Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah iman kita semakin tebal, hati kita semakin kokoh berkat dari kita mendengarkan sejarah pemimpin para nabi dan rasul
beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang pertama. Yang kedua, tujuan kita membaca sirah sejarah Nabi Muhammad adalah untuk semakin mengenal beliau. Yang apabila kita semakin mengenal beliau, pasti kita akan semakin cinta kepada beliau. Karena enggak ada seorang yang kenal Rasulullah kecuali mencintainya. Gimana tidak? Paling sempurnanya cerita manusia adalah beliau Rasulullah. Wonten tiang barat mulhid, napa mulhid? Ateis, gak doya agama. Dia itu ingin menulis manusia terhebat di dunia. Versinya dia 100 orang terhebat di dunia. Maka dia harus mempelajari kisah-kisah orang-orang hebat yang mengukir sejarah di dunia ini. Napoleon Bonaparte, kan? Albert Einstein sing nemokno rumus EMC kuadrat. Kon tau sekolah gak sih? Nemokno rumus atom mari ngono dadi sebab perang bom-boman mati kono kene. Ngono kok wong terhebat. Tergelambiar nek kula nggih. Nek kula sing nulis kitab 100 orang tergelambiar di dunia. Wong nemokno atom gawe wong mati sak juta kok dihebatkan. Ditulis semuanya pokoknya. Orang-orang hebat dunia ini mulai sejak ada sejarah. Dan akhirnya dia kaji karena dia harus nulis 100 orang dia kaji. Kok subhanallah wong gak duwe agama iki nulis orang terhebat di dunia nomor 1 adalah Muhammad. Muhammad Kanjeng Nabi. Tahu ndak hadirin? Kenapa orang tersebut menyebut Nabi Muhammad manusia terhebat di dunia? Kula lek maringi contoh gak usah dawa-dawa. Saya beri contoh yang paling mudah. Iki wong hebat apa gak? Mereka kan tidak tahu kalau ini utusan Nabi, utusan Allah, adalah imam para nabi, gak ngerti ngono-ngono. Dia cuma melihat sejarah. Dia melihat sejarah 23 tahun beliau menjadi nabi. 23 tahun, rek. Ketika Nabi diutus membawa wahyu usia 40, meninggal 63, berarti 23 tahun. Beliau membuat suatu perubahan yang tidak masuk akal. Gak ono wong di dunya kaya ngene. Ngene ya. Nabi itu diutus di tengah-tengah kota Makkah. Yang saat itu kota Makkah adalah kota yang dikenal dengan jahiliyahnya, bukan sainsnya. Jahiliyahnya, budayanya. Wong muda kelambi gak karu-karuan, sing sugih menekan yang lemah. Golek wong iso maca jarang. Jadi momen Mekah ketika belum datang Nabi itu penyembah berhala. Berhalane gak nanggung di tengah-tengah Ka'bah iku rek 360. Sebab mereka itu setiap hari punya suatu Tuhan. Pikirannya wong-wong iku lek Tuhan siji tok kurang. Akhirnya bendino Tuhane dhewe.
satu hari satu Tuhan. Akhirnya setahun 365 hari 365 Tuhan. Tak jamin wong jahiliyah biyen gak ono sing ngapal jenenge Tuhane. Sopo sing ngapalno 300 swidak? Anak 12 lho lali. Nggih. Lak newemen jahiliyah. Waduh parah sudah. Duwe anak wedok dikubur, isin duwe anak wedok. Ya apa gak jahiliyah? Hanya gara-gara ceritanya tahu nggak kenapa orang-orang dulu itu kalau punya anak perempuan di zaman jahiliyah itu dikubur. Itu disebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak perempuan itu dikubur, ditanya kenapa anak putri itu dikubur? Gak salah. Mek gara-gara perang antara suku A mbek suku B. Anggapan Idul Pasar mbek Jodipan. Digempur wong Idul Pasar iki digempur. Lah waktu itu para pemudanya atau para lelakinya ada yang lagi di luar desa, lagi berburu atau gimana digempur. Dicolong anak wedoke. Kepala suku iki anak wedoke dicolong. Pulang dari berburu, dilihat kampungnya sudah diobrak-abrik dan anak perempuannya diculik. Ngamuk. Serangan balik saiki. Tapi untuk nyerang balik nggak langsung, mempersiapkan segala-galanya. Jadi waktu seminggu dia nyiapin digempur kembali. Lah dikala waktu seminggu anak perempuan yang diculik tadi itu oleh penculiknya iki dikeimangan, diperhatekno, wis pokoknya disayang. Dalam waktu 1 minggu bapak niki wis kangen mbek anake sing wedok sing diculik. Mau menyelamatkan dengan taruhan nyawa. Wis nyelamat no anak apa mati? Akhirnya berangkat digempur desa tadi itu. Setelah digempur hadirin, anak wedoke diselametno, alhamdulillah. Pas diselametno anak wedoke gak gelem mulih. Jatuh cinta mbek penculike. Jatuh cinta dengan penculiknya. Bapake ngamuk kurang ajar kok. Aku wis sampai ngorbanno segalane demi kon gak gelem mulih. Mek gara-gara seminggu tok kon diperhatekno penculik iki. Akhirnya sumpah, aku lek duwe anak wedok maneh tak pateni mbek aku. Dari situlah dia setiap punya anak perempuan dibunuh dan menjadi budaya. Disitulah mereka orang-orang kafir, Quraisy atau orang jahiliyah kalau punya anak perempuan dibunuh. Nah, nuamen arek iki nggih ono duwe anak wedok dipateni lek gak jahiliyah. Terbelakang. Tapi dengan 23 tahun dididik oleh Rasulullah menciptakan sekelompok manusia, yaitu para sahabat dan tabi'in yang bisa menaklukkan Romawi dan Persia, 2 negara adikdaya. Masuk akal apa gak pikir? Ngene wis umpamane Ustaz Roni dakwah nang Kromengan. Rukun Kromengan. Kromengan lho, Deweso iku lho. Terus Ustaz Roni dakwah 20 tahun menaklukkan Amerika dan Rusia. Iso. 2000 tahun durung tentu iso ya. Masuk akal enggak anggapan ngondang legi wis. Ojo ngondang legi harus tok maju. Pagak iku lho. Wong pagak iku mbok didik 20 tahun
Jadi sing siji dari presiden Amerika, sing siji dari presiden Rusia, siji Cina. Cek hebatnya Anda. Wong pagak iso mbok kongkon naklukno Amerika kan kayak gak masuk akal. Lah itu yang terjadi pada Nabi Muhammad. Wong kafir Quraisy sing koyo ngono iso menaklukkan Persia dan Romawi. Makanya langsung ditulis 100 orang terhebat di dunia. Berarti orang itu kalau kenal Nabi Muhammad pasti mencintai dan mengagumi beliau, pasti. Makanya lek ana wong kafir ngilokno Kanjeng Nabi, saken iku wong gak kenal. Ojo langsung disamblek ae rek. Kenalno. Tapi lek ana muslim ngilokno Kanjeng Nabi langsung sambleken ae. Nggih, wong munafik niku. Orang tidak punya agama itu loh, kenal Rasulullah langsung dia itu mengatakan tidak ada orang hebat di dunia ini seperti Muhammad. Gak ada sudah, nggak masuk akal. 23 tahun sunyi nakluk no Romawi Persia itu gak masuk akal hadirin. Akale sapa iso nrimo iki. Kon tak kei 23 tahun takluk no Jakarta coba lek iso. Jakarta loh, gak usah Amerika, nggak semudah itu. Dan Anda juga nggak sejahiliyah yang namanya Mekah. Ya. Maka itu orang semua mengakui tentang keutamaan dan kebesaran beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ditulislah Rasulullah orang terhebat di dunia nomor 1. Wong gak duwe agama sing nulis. Tapi dia objektif menulis apa adanya. Panen di Indonesia zamannya Pak Harto biyen ono wong muslim menulis kayak gitu juga, meletakkan Nabi Muhammad nomor 6. Nggih. Nomor 1, nomor 2 mbok sapa ngono. Pokoknya Nabi Muhammad nomor 6. Lah iki wong londo gak duwe agama meletakkan Nabi nomor 1. Iki ngakune muslim meletakkan Nabi nomor 6 di demo mbek wong muslim waktu itu. Nggih. Apa kok di demo waktu itu? Zamane Soeharto sampai masuk penjara. Sebabnya ada tuh kok Kidul Pasar. Nek cidek mbek Kidul Pasar gak usah di demo rek. Nggih. Di silaturahime langsung ya. Didik-didik sampai mati. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mempelajari sejarah Nabi, pasti kita cinta sama Nabi. Karena tidak ada sejarah makhluk dan manusia di muka bumi ini yang lebih hebat daripada beliau Nabi Muhammad SAW. Jadi ngomong tak kenal maka tak sayang. Jadi kita semakin cinta kepada Nabi ketika kita semakin kenal dengan beliau Rasulullah. Jadi pertama memperkokohkan keimanan. Yang kedua, menambah kecintaan kita, kagumnya kita kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Terakhir nomor 3, kalau sejarah Nabi itu kita baca turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawuh qala fi ba'dil athar inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Sebagian ulama berkata, ketika kita sebut nama orang soleh, turun rahmat. Nggih, Pak. Para wali itu kalau manakibnya kita baca turun rahmat. Wali loh niku. Makanya hol-holnya para kiai, para habaib itu diceritakno manakib. Manakib itu sejarah hidup. Sejarah hidupnya orang soleh itu kalau kita baca turun rahmat. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit beliau mengatakan, "Inda dzikri sholihin tanzilus rahmat, fa kaifa bi imamis sholihin." Terus bagaimana kalau sejarah yang kita baca adalah pemimpin gurunya orang soleh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Digerojok rahmat ambek Allah Subhanahu. Jadi insya Allah dengan kita membaca sejarah Nabi, iman kita kepada Allah semakin kokoh, cinta kita kepada Nabi semakin bertambah,
dan insya Allah turun rahmat di majelis yang kita hadiri tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang ini mengenal Nabi itu adalah solusi yang tepat. Karena semakin hari umat ini semakin jauh dari Nabinya Muhammad. Umat ini merosot kalau cinta kepada Nabinya berkurang. Iya hadirin. Pokoknya ya hadirin, umat ini nggak akan pernah maju kalau sudah kecintaan kepada Allah, cinta kepada Rasulullah ini berkurang. Ini yang selalu diupayakan. Saya diceritain langsung oleh teman saya ini. Teman saya ini punya teman mu'alaf. Londo. Orang Buli. Naik pesawat, dia mau ke Amerika. Dari Indonesia, pesawatnya ke Dubai. Sampai Dubai baru ke Amerika. Pas sampai Dubai bareng pendeta. Lah pendeta ini diutus untuk berdakwah. Duduk dakwah lah istilahnya mereka niku napa? Misionaris gitu. Untuk menjadi misionaris di Abu Dhabi, di Dubai, di Uni Emirat Arab. Kemudian sampai di sana di pesawat itu cerita-cerita. Kamu mau kemana? Mau ke Amerika. Ngapain? Mau dapat Nobel, mau dapat penghargaan atas keberhasilan jadi misionaris di sana. Ditanya, loh, berapa orang yang sudah kamu murtadkan di negeri Arab? Jawabannya, siji gak belas. Loh, terus buat apa kamu diberi penghargaan? Nah, saya diberi penghargaan karena saya berhasil menciptakan kartu kredit. Yang dengan kartu kredit tersebut, uang Abu Dhabi Emirat Arab tak utangi duit kabeh. Ketika saya hutangi uang semua, mereka sibuk untuk bagaimana bayar hutang dan akhirnya sibuk untuk menjauhi masjid, sibuk untuk hadir ke masjid hingga akhirnya mereka menjauhi masjid. Dulu masjid itu full gara-gara utang iki kudu kerja kudu sembarang kali hidupnya akhirnya dunia. Jadinya mereka sudah jauh dari masjid. Aku tahu loh rek nang Abu Dhabi biyen niku. Sembayang subuh di masjid itu sing numpak motor itu sing sembayang di masjid itu kan sing elek montore. Land Cruiser, BMW, Mercy iku sembayang subuh lho rek. Dek Idul Pasar tak delok. Mentok Supra rek. Lah wong sik duwe Supra lho selali masjid. Iki duwe Mercy lho subuh nang masjid. Pemene duwe Innova kon. Lali bojo tuwek kon. Semua orang dilupakan dengan Allah. Yang kedua, mengenalkan sosok-sosok orang-orang hebat. Ya, mau artis, mau apa, hingga akhirnya mereka tidak lagi mengagungkan Nabinya Muhammad. Ini bahaya. Nek wis anakmu gak ngidolakno Kanjeng Nabi, gak ngidolakno pewaris Nabi, sing diidolakno wong-wong sing gak jelas. K-pop. Lontong ini. Ngono di sanjung di aduh rek. Lah kok kualitas umat ngene rek. Kalau saya selalu bilang seperti ini. Kualitasmu tergantung siapa idolamu. Ya, kualitasmu tergantung siapa idola. Kon
Saya kasih contoh yang biasa. Ini ya, guys. Kon panganan sing paling seneng apa? Aku pecel. Aduh rek pecel rek. Terus sijine takon. Kon panganan sing mbok paling seneng ya apa? Aku pizza. Terus ora dadi siji ya rek, kualitas lek iki doyanane lecep rek. Ya. Nek sing iki pizza sing larang-larang ngono ya. Jadi kan akhirnya kualitas orang itu tergantung dari seleranya. Iku siji lah, kayak contoh sing gampang, bal-balan. Kon tak takoni. Apa? Kesebelasan yang paling kamu sukai apa? Aku Persikoba. Batu lho rek. Persikoba. Terus sing sijine tak takoni, kon kesebelasan sing paling mbok senengi apa? Jawabane aku Real Madrid. Anda kan dari seleranya Anda bisa tahu kan. Wah, iki kelas iki rek, senengane Real Madrid. Iki Persikoba rek. Kan gitu ah. Dalam segala hal baju kon kelambi sing mbok senengi apa? Aku sing paling seneng ngene. Aduh rek, iku lak merek rega 20.000. Lha iki aku seneng 2,5 juta. Oh, ya iki selerane siji. Jadi orang itu kualitasnya tergantung selera. Nah, anak kita ini kualitasnya tergantung seleranya. Nek sing diidolakno Kanjeng Nabi, Syekh Qadir Jailani, Bagil Muqaddam, wong-wong sing koyo ngono, iki anakmu kualitas memang. Nek anakmu senengane kan K-pop, ada penjes sih. Gak iso koyo ngono ya, berarti selera anakmu ya wis koyo ngono iku kualitasé. Nah, sekarang ini kita ini umat Islam dibuat berkualitas menjes. Senengnya mbek wong sing gak jelas. Lah yang hebat-hebat ini, orang-orang mulia ini, gimana caranya kita jangan sampai kenal dengan mereka? Karena kalau umat ini mengidolakan Nabi Muhammad, kuat, maju, pasti. Makanya guru saya selalu mengatakan, hati umat ini sekarang jadi sasaran rebutan. Ulama habaib kiai kepingin mengarahkan kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi mereka mengarahkan pada dunia dan ahli dunia. Rebutan rek. Sayang umat ini masih banyak yang mengagumi, mencintai mereka orang yang gak jelas, yang dengannya kualitas umat itu jadi nggak baik. Kualitas umat ini ecek-ecek, menjes iku mau. Kalau masih yang diidolakan adalah orang-orang yang seperti itu. Iku kan tontonan, aja dadekno tuntunan, jangan dijadikan satu idola, jangan disanjung dan lain-lainnya, keliru. Nah ini fungsi kita belajar sirah. Tujuan kita belajar sejarah Nabi SAW. Makanya saya selalu mengatakan, musibah di negeri kita yang paling besar bukan tsunami, bukan lumpur lapindo, bahkan musibah yang paling besar saat ini di negeri kita bukan corona. Oh, besar corona rek. Yang paling besar musibah di negeri kita ini adalah umat Nabi Muhammad tidak kenal siapa nabinya. Ngapunten nggih, saya pernah diundang di satu sekolah negeri favorit, sekolah SMA favorit di Malang ini. Aku sadurunge ceramah takon, ayo sebutno Kanjeng Nabi ku duwe anak lanang 3. Nek sing iso nyebutno anak lanang Kanjeng Nabi tak kei dhuwit 100.000. Sekolah favorit sing jarene pinter kuwi. Wong 800 siji gak iso jawab. Ya apa kon rek? Tak takoni anak Yuni Sara sapa apal kabeh. Lah menjes iki. Kelasnya menjes. Nih, anak kita ini kelas menjes. Anaknya Kanjeng Nabi itu loh, yang laki-laki sebutkan 3, enggak tahu. Anaknya Nabi ini gak tahu, anaknya wong sing gak jelas itu loh. Artis kok jupmu arek. Kenal mbek kono gak? Nih.
Bahkan kalau ketemu di jalan diplengosi kan, nyidek lho gak oleh. Dianggap corona kon iki. Kuwi ku ngono kok diapal Nabi Allah, gak paham aku. Nabi kita Muhammad pemberi syafaat kita sing nyelametno kula kali sampean donya sampai lan akhirat gak dikenali. Nih, lah eman arek. Maka daripada itu apa ya? Kok bom ini suaranya. Tapi sak jam ini, sampai jam pinten biasanya? 5:30. Jadi ini pembacaan kitab ini mukadimahnya. Sejarah Nabi ini penting hadirin. Sirah. Dari kalimat saro yasiru, perjalanan. Sirah itu artinya perjalanan hidup. Kita ngomong masalah siratun Nabi, kita nggak ngomong tentang wujudnya Nabi. Kalau wujudnya Nabi sebelum ada alam semesta, nurnya Nabi Muhammad sudah ada. Tapi kita hanya bicara 63 tahun perjalanan hidup beliau. Dari semenjak beliau dilahirkan hingga beliau itu berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Ya. Kadang-kadang orang mengatakan ini mati, ya betul, mayit mati itu, tapi kadang Anda memahaminya mati itu kayak ketika manusia tidak ada terus tidak ada lagi. Tidak. Berpindah Nabi Muhammad sekarang ini di alam barzakh. Dan setiap Senin dan Kemis semua amal umatnya Nabi Muhammad ditunjukkan Rasulullah di alam barzakh. Kanjeng Nabi sedo mati kayak yang difahami sebagian orang, lalu apa malaikat dikenakani Kanjeng Nabi. Hadis sahih loh itu. Likulli itsnin wal khamis uridat a'mal ummati. Engko ben dina Senin ambek Kemis amale umatku iku didudukno aku mbek malaikat. Rasulullah jadi malaikat. Iki lho umatmu iki lho ndek Kidul Pasar. Isu-isu jam 4:30 wayahe turu lho. Iso sira lak nemen umatmu iki. Iki lho umatmu. Kalau Rasulullah itu dengar kabar enak, faliyahmad. Alhamdulillah. Sumpun nang Kanjeng Nabi. Dan kalau faida uridat wa ghairu dzalik dan yang didapati gak enak umatmu ini. Apa? Daya apa? Kumpul-kumpul dangdutan, ngombe. Astagfirullah, falyastaghfirullah. Maka dimintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni umatku ya Allah. Iku ben dinten Senin sampai Kemis. Makanya Senin Kemis itu kita puasa. Kita berharap ketika disodorkan amal kita dalam keadaan puasa. Sampai detik ini semua perbuatan kita oleh malaikat dilaporkan kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita membaca kitab sirah yang dikenal dengan sebutan Nurul Yakin, cahaya keyakinan. Fi sirat Sayyidil Mursalin yang membahas sejarah pemimpinnya para rasul, imamnya para rasul. Ya. Ini ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Al-Khudari. Ya. Mugi-mugi insyaallah bisa membawa manfaat untuk kita fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah pembacaan kitab ini kita mulai di pertemuan yang akan datang. Nek iso sampean beto kitab. Insyaallah jangan yang khulasah Nuril Yakin ya.
Ini kitab Nurul Yakin ini saking bagusnya dibuat intisari kalau tidak salah 5 jilid, tapi kecil-kecil. Di pondok saya dibaca mukoror, jadi bacaan wajib. Khulasah Nurul Yakin. Tapi kalau sempurnanya ya kitab ini. Aslinya kitab ini sakmene, terus diringkes jadi cilik-cilik supaya gampang dipahami arek cilik-cilik. Tapi kita ini baca kitab bukan khulasahnya, bukan ringkasannya, Nurul Yakinnya. Ya, ini Nurul Yakin itu dawa rek. Ya, panjang. Aku mbuhi khotem iki kapan iki? Nek saulan sepisan insyaallah aku umur 90 baru khotem iki. Ya enggak apa-apa, sedikit-sedikit. Mugi-mugi sekedik niki dados manfaat. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau bisa sejarah ini direkam nek anak kita nggak bisa hadir sekarang, wonten rekaman niki handphone loro iki. Direkam anakmu kongon maca, kongon ngrungokno maksudku. Kongon ngrungokno, kongon belajar. Terus pokoknya penting, sejarah ini penting. Sejarah Nabi kita ini penting. Cuman wong biyen niku lak pinter. Habib Ali Habsyi, Sohibud Diba, iki pinter-pinter kabeh. Wong belajar sejarah itu gak gampang, bahasanya tinggi, terus kemudian penuh dengan khilaf dan perbedaan pendapat juga. Versi lah. Sejarah Nabi itu penting, sangat penting buat umat ini, tapi mempelajarinya tidak gampang. Akhirnya wong-wong biyen niku pinter. Digawekno maulid. Sohib Barzanji buat maulid, Sohibud Diba buat maulid. Membuat sejarah ringkasan cerita Nabi diringkes, dikei basa sing enak, diwacane enak. Terus di situ kita mempelajari sirah Nabi. Itu kehebatannya orang dulu. Hingga akhirnya maulid dibaca sampai arek-arek cilik-cilik ngerti kapan lahirnya Nabi, gimana Rasulullah itu ketika disusui di Bani Sa'ad, ketika Rasul Isra Mi'raj gitu. Di mana? Di Maulid Habsyi itu setiap fasal itu kan ada itu. Sejarah ini sampai sampai. Corone pinter digawe mulutan. Digawe barzanjian, digawe dibaan. Nah, mestinya orang maulid dibak dan lain-lain itu harus ngerti artinya supaya maksudnya itu sampai tujuannya. Jadi harus tahu artinya supaya sampai tujuannya. Ini wong-wong orang-orang dulu tuh pinter hadirin. Kono tak kei waca sira tok sumpek kon bosen. Apa meneh kitab sakmene dimaca wis gak mungkin khotem secepatnya seperti maulid. Maulid gak ada sak jam hari. Mulai lahirnya Nabi sampai meninggalnya Nabi loh. Ini adalah salah satu cara untuk umat kenal dengan Nabinya Muhammad. Anda tahu, saya pernah diwawancarai Ketua Muhammadiyah. Dan dalam wawancara tersebut dia tanya tentang apa pentingnya umat ini mengenal nabinya. Saya cerita panjang lebar tentang sejarah dan bagaimana umat ini jauh dari nabinya dan itu sebab kehancuran, kemerosotan ini umat. Sampai saya sampaikan bahwa dengannya orang-orang dulu sebelum kita, mereka membuat maulid ini, maulid itu dan lain-lain agar ini umat kenal dengan nabinya dan gak putus hubungan dengan nabinya. Saya masih ingat Ketua Muhammadiyah itu mengatakan, kalau menurut saya Habib, maulid itu bukan bid'ah, tapi untuk zaman sekarang, maulid itu wajib dulu. Ya apa kon kalah wong NU saya ini. NU lu mentok maulid sunnah, itu wajib tadi. Ya. Maknanya apa? Maknanya ini umat sangat membutuhkan sejarah, mengenal sejarah nabinya Muhammad SAW. Makanya saya tadi katakan musibah terbesar
adalah ketika umat Nabi Muhammad tidak mengenal Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo nek manjenengan hadir direkam dikasih ke anaknya, nek anaknya sekolah atau anaknya nggak bisa hadir dan lain-lain, atau setidaknya jenengan bawa kitab ditulis nopo sing sampean ambil dan dapat di majelis ini diceritakan ke anak istrinya, nek iso ya anak bojone dijak supaya mlebu swarga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.